Oke, nah, jadi memang pembahasan eh, kalau misalkan ini cuma satu variabel ya, kalau satu variabel kekurangannya adalah ya di kita kayak kesulitan gitu loh untuk mengakomodir satu alat tes atau kalau satu variabel doang gitu ya. Kebanyakan dua variabel atau lebih bahkan sekarang trennya gitu. Oke, jadi mungkin kalau kalau mau mengembangkan dari sini, caranya mungkin ini ya variabel lain yang bisa kamu gunakan atau apa menghubungkan dengan ya pertama ini nyari variabel dulu kan kita bahasanya ingat lagi gitu ya bahwa yang kita lakukan kan pertama topik pembahasan permasalahan penelitian oke ya sebenarnya ada apa sih dengan assertiveness itu dulu apakah tadi kita ngomongnya adalah bagaimana tentang seseorang yang cukup dengan stres gitu ya nah kalau sasarannya itu ya fine fine aja karena ya pada dasarnya kita semua pasti punya stresor kan terus studi pendahuluan mungkin kayak ngembangin alat tesnya dulu gitu ya. Nentuin variabel penelitian, oke, hipotesa. Nah, tadi kan karena satu variabel kita jadi nggak punya hipotesa, gitu ya. Populasi sampel, oke. Nah, mungkin itu ya masukan untuk Lutfi Ayu ya. Jadi nanti kalau misalkan mau apa, mau execute lagi, nah itu mungkin kayak ngembangin, oke. Sama variabel apa lagi nih yang mungkin akan berkaitan? Ntar, oke, coba kita cek Scholar. Jadi assertiveness ya. Iya kan? Oke, assertiveness. Oke, assertiveness, annual review. Kita berangkat dari sana dulu. Hmm, hmm. Nah, ini kan kelihatan nih dari penelitian-penelitiannya kan tahun 2009, 97, bahkan ada tahun 80, 90 gitu ya. Nah, ini menunjukkan sebenarnya penelitian tentang assertiveness itu sudah banyak, teman-teman. Jadi harusnya bukan alasan untuk teman-teman tidak bisa menemukan sumbernya. Itu tahun 2003, ini 2019 baru sih. Oke, oke, tahun 95. Oh, malah tahun 84 nih, gitu ya. Hmm, assertiveness expectancies, how hard people push depends on the consequences they predict. Ini kognitif banget nih, yang ini, gitu ya. Assertiveness, self-esteem, locus control, as predictor of aggression ini green sample. Oke, oke. Tahun 90, nah ini penelitian tua-tua banget nih. Berarti kalau pada mahasiswa, pada apa ya, sama aja kalian ngulangi penelitian orang 30 tahun yang lalu ya, teman-teman. Nah, ini yang makanya disebut, aku sering sering kali ngomong bahwa penelitian psikologi itu kadang-kadang penelitian jenuh. Jadi nyari judulnya itu aja. Tuh, coba kita rubah khusus range-nya 2015 kali ya. Kan biasanya 5 tahun atau 6 tahun kan ya? 5 tahun 6 tahun. Oke. Hmm. Nah ini penelitian longitudinal ya teman-teman. Kelihatan nih, gitu ya. Enggak sih, 1 month sih. Uh, Nah ini keren nih kayak tentang emosi. Production seperti biasa, awali semuanya selalu dengan
result. Sebenarnya awali dengan abstrak sih. Nah, ini ada preliminary analysis. Buset, apa-apa nih saudara-saudara. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Model penelitiannya astaga. Wow, 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 wow. Tidak. Oke. Berarti karena kita tidak paham gitu ya, silakan diajukan, kita masuk ke discussion berarti. Okay, result when generally in line with our hypothesis to assertive scams, interpersonal management and okay, block. Ya, oke. Ada kata-kata result gitu ya. Hypothesis di bagian bawah-bawah berarti dia confirm atau enggak. Oke, emerge as direct predictors of diverse form of assertive distress and expression of assertive. Oke, also the schemes had an indirect effect on expression. Oh ya, teman-teman, direct effect itu yang ini ya, langsung ya, X ke Y itu ya. Ini sebagai direct effect. Oke. Nah, ini mungkin ini kita bisa ini ya. Kita fokus ke sini. Finding point out out the suitability of applying the principle of cognitive theory. Jadi memang cognitive theory kan ngomong kognitif itu akan selaras dengan perilakunya, gitu. Nah, which in turn trigger behavioral expression to the understanding. Oke. Oke. Particularly, nah ini lebih spesifik lagi. Nah, interpersonal management schema assumes relevance for feeling less distress and acting more assertively either when displaying negative or positive feeling, expressing and managing personal limitation or taking initiative. Jadi memang apa ya, bagaimana mereka interpersonal manajemennya itu justru membantu mereka untuk lebih nggak tertekan gitu ya. Jadi kalau mereka positif ya positif, kalau mereka negatif ya negatif gitu. Jadi ini memang penjelasan di bawahnya. Oke, ini silahkan dibaca. Ini conclusion ini pasti lebih singkat lagi. Oke, scarcity of current research. Oke, jadi memang masih jarang. Nah, ini teman-teman kalau mau teliti kayak gini nih. Nah, ini scarcity of current research gitu ya. Apa penelitian terbarumu? Biasanya kalau dosen itu beberapa, kenapa sih kamu milih ini gitu ya? Ini selalu ditanyain, bentar, kurang besar ya? Kalau di kalian kalau misalkan pakai HP ya. Bentar. Tadi mana ya? Oh, iki. Oke. Nah, enak nih. Despite this limitation and given the scarcity of current research devoted to understanding assertiveness before training it. Jadi memang penekanannya pada sebelum pelatihannya ya. Jadi memang kan assertiveness itu ada juga tentang pelatihannya. We believe these initial findings represent a valuable stepping stone for future work. Oke. Nah, reciprocity, jadi memang memungkinkan untuk direplikasi gitu ya. Reciprocity bukan itu timbal balik, ding. Sorry. Tuh. Nah, kalau mau neliti, nyari kenapa kamu milih penelitian ini gitu ya. Belum banyak yang neliti, Bu, Pak. Buktinya apa? Nih, tulisan penelitiannya sendiri yang ngomong. Gitu. Itu caranya bagaimana kalian mungkin menemukan permasalahan, bukan dari permasalahan yang truly exist dalam community gitu ya. Tapi memang meneliti dalam konteks ya kalian melakukan penelitian karena ini ada tantangan ke depannya seperti ini gitu ya. Bagaimana assertiveness itu juga kan melalui pelatihan. Nah, sebelumnya gimana nih? Apa sih yang menyusun itu? Berarti nanti misalkan dalam konteks penelitian mungkin item yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur assertiveness mungkin gitu ya. Itu bisa digunakan sebelum dan sesudah.
ada pelatihan. Nah, itu kan berarti oke, seberapa perkembangan assertiveness dari sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Nah, itu bisa jadi oke, temuan sebelum pelatihan itu ternyata juga penting loh. Tuh. Apa yang sudah dimiliki oleh seseorang gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa membedakan. Nah, ini contoh teman-teman ya, kalau misalkan mau nge-breakdown itu bisa sampai kayak gini, kita ngebedah judul atau ngebedah jurnal gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Teman-teman kalau mau tanya silakan langsung aja ya, bisa by chat box atau langsung juga boleh kok terkait dengan terkait dengan materi hari ini atau sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena kita habis ini sudah mulai masuk sama penelitian gitu ya. Jadi asumsiku kalian harus meluruskan dulu mindset penelitiannya. Ya bukan meluruskan sih, lebih ke arah, oke kita breakdown bener, biar kalian nggak kehilangan arah. Oke, ada yang mau tanya dari sini? Silakan. Pak, saya mau bertanya boleh? Boleh. Ya Pak, itu untuk masalah inform consent. Kan kadang subjek yang mau kita ambil ternyata nggak mau gitu loh Pak untuk mengisi inform consentnya. Sedangkan secara kode etik psikologi kan kita harus pakai inform consent nih untuk apa ya, biar makin kuat gitu ya Pak ya. Tapi kayak saya pernah waktu itu mau mengajukan inform consent tapi kayak orangnya tuh kayak udah lama nggak usah saya pasti mau kayak gitu. Itu gimana Pak? Ya kalau ntar, kalau misalkan beliaunya nggak langsung mengatakan seperti itu kan ada apa ya? Ada statement kan ya, ada apa? Ucapan langsung sih nggak masalah juga. Kita bisa membantu mengisikan sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau itu kan sebenarnya kelihatan juga bahwa respondennya juga nggak welcome kan. Makanya either kamu menjalin raponya dengan dia kurang kuat atau memang eh, apa ya dia kurang termotivasi lah ya, kalau aku ngomong gitu ya. Nah mungkin ini bisa jadi salah satu tanda datamu mungkin kurang bukan aku kalau ngomongnya itu kurang bersih gitu ya karena nggak ada motivasi yang kuat dari si respondennya untuk menjawab gitu loh. Itu yang aku takutkan sebenarnya. Jadi ngisinya juga asal-asalan kalau seperti itu. Itu sih. Itu bisa apa ya? Jadi alert lah gitu ya kalau ngomong. Kalau ini orangnya uh, kurang termotivasi nih gitu ya ngikutin kegiatan ini. Gitu menurutku. Jadi kalau ada kayak gitu di skip aja Pak sebenarnya apa gimana? Kalau saranku sih ya. Hmm. Tuh. Tapi bisa jadi sih memang dia ngasih data yang ini bisa jadi sih gitu. Nggak menutup kemungkinan dia ngasih data yang bagus. Tapi ya tadi mungkin kalau menurutku itu udah apa ya red alert lah gitu ya. Kalau misalkan orang ini nggak nggak termotivasi, nggak berkontribusi sama penelitian kita. Menurutku gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Atau mungkin Surya ada tambahan lagi? Udah Pak. Sekarang Oke, itu dulu. oke, Makasih Pak. sip. Oke, bentar. Ini Risma sama Farida ya? Kristiani Farida. Mungkin kalian kalau di bentar, kalian pertemuan ketiga. Oh, kalian pertemuan ketiga belum masuk ya? Nah, di kita kan sebenarnya sudah sempat ngasih ini ya, ngasih dulu sempat aku tugasin untuk nyari jurnal plus mencari apa ya, ya, bikin judul ala-ala gitu ya untuk menemukan atau membuat uh, apa ya penelitian yang akan dibuat di UAS itu seperti apa. Ya, karena sebenarnya judul yang disusun itu akan relate sama UAS. Kalau ganti nggak apa-apa sih, tapi kan daripada kerja 2 kali ya, kan penting sekali tepuk langsung ini. Nah, mungkin kalau Risma sama Farida atau teman-teman yang dari Unmer lainnya mau ngikutin, mau ngikuti pertemuan ketiga kan kalian bisa ini ya, bisa scroll ke atas. Nanti pertemuan ketiga itu kalau kalian mau iseng-iseng bikin juga nggak masalah, gitu ya. Nanti akan aku lihat juga dan aku akan bantu gitu ya. Atau mungkin di sini kalian udah ada ini pembahasan yang mau kalian angkat belum sih? Untuk kalian sama ya, UASnya kan ini proposal juga kan ya? Iya, Pak. Nah, sudah ada gini.
Pertemuan ketiga, oh ya, mungkin gini. eh, Kalau di ini mungkin kita kan bahas perbedaan konteks dulu ya. Kalau di UM kan sebenarnya eh, penelitian itu bisa dari sebenarnya yang paling utama adalah penemuan kasus dari lapangan gitu. Tapi kalau aku sih membawa tren baru, berusaha untuk sebenarnya permasalahan dalam sebuah penelitian itu tidak harus apa yang ditemukan di masyarakat, tapi juga bisa dari permasalahan penelitian yang ada di penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi mindsetnya adalah dari lapangan atau dari theoretical. Plus minus sih sebenarnya. Plusnya adalah kalau misalkan dari lapangan, pastinya kasuistik apa ya, lagi up to date gitu ya, lagi hype kasusnya. Tapi permasalahannya adalah terkadang di kami bisa jadi dosen yang jadi dosen pembimbing itu bukan orang yang berkompeten pada bidang itu. Nah akhirnya teorinya apa ya, nggak tahu ini harusnya pakai teori apa. Biasanya yang sering kali terjadi seperti itu. Dulu saya pribadi pun sebenarnya teorinya lebih sosial, tapi dapat dosen pembimbing bio gitu ya, bio pendidikan. Ini yang jadi agak permasalahan waktu itu. Nah, eh, tapi kalau misalkan kalau bisa berangkat dari penelitian, bagusnya adalah masalah teori bab 2 atau bagian introduction itu pasti nggak bermasalah, karena landasan teorinya udah jelas. Nah, ini yang plusnya di sini. Minusnya kalau permasalahan dari lapangan gitu ya, ya tadi masalah teori yang belum tentu ketemu. Kalau misalkan permasalahan dari teori, ya kalau apa ya, ya kalau nyantol atau kalau kalau nyambung sama apa permasalahan yang diangkat mungkin fine fine aja. Tapi kalau misalkan tuh nggak banget nih, misalkan kayak saya nih, uh, identitas terus kemudian saya punya interest ke identitas terus kemudian meneliti tentang uh, mating strategy, tentang how people mencari pasangan gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kan, duh beda banget nih gitu ya. Nah, itu bisa jadi nggak tertarik, bisa jadi kayak gitu. Nah, memang ini agak apa ya, plus minus lah kalau aku ngomong. Jadi memang kemarin teman-teman aku bebasin mau nyari penelitian atau permasalahan dari lapangan atau permasalahan dari uh, teori. Nah, itu mungkin kalau pertemuan ketiga mau kamu isi nggak apa-apa. Nanti kita coba breakdown juga kok. Kayaknya telat sih, bisa tetap upload gitu ya. Atau kalian ada yang mau didiskusiin mungkin dari Risma atau Farida? Belum ada, Pak. Soalnya Belum. kami sekarang lagi fokus ini, disuruh buat bab 1 dulu. Oh, bab 1 ya. Oke. Berarti ya jadinya tentang apa? Masih bagian ya bab 1, Pak. Enggak, maksud I mean ini judul dulu. Judul kemarin aku sama yang kayak buat di UN, Pak. Di UN? Iya. Yang tugas kemarin. Oh, ntar itu pertemuan keberapa ya? Aku agak lupa. Ntar. Pertemuan keberapa ya kemarin ya? Aku agak lupa. Yang kamu ini. Cuma, sorry, pertemuan berapa? Mungkin aku bisa dibantu untuk mengingat. Lupa juga, Pak. Iya. Ya nanti coba tak cari lah ya. Atau mungkin bisa di share di grup kalau misalkan di chat nggak apa-apa kok. Sudah pernah chat privasi sama Bapak waktu itu. Lah iya itu, aku lupa. Aku agak lupa. Tapi seingatku satu variabel kan ya waktu itu ya. Iya. Iya. Aku ingetnya cuma satu variabel sih. Oke. Jadi memang
em, mungkin ini style yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau di Unmer kan masih oke untuk satu variabel, kalau di UM kalau satu variabel tuh eh, apa kalau kalau nggak penting banget ataupun metode metode untuk menelitimu sangat expert itu baru boleh mungkin kayak bikin item tadi ya kayak apa mungkin kayak yang punyanya Lutfi Ayu tadi ya bener satu variabel tapi kok satu variabel yang ini loh yang tadi aku tunjukin yang di apa Google eh, Google Scholar tadi yang gambarnya aneh-aneh gitu ya bentuk bentuk grafiknya. Oh, nah kalau kok modelnya seperti ini sih nggak apa-apa satu variabel, nggak apa-apa, boleh. Tapi harus kayak gini. Nah ini kalau kayak gini nggak apa-apa ya. Kalau kamu satu variabel di UM nggak apa-apa. Tapi kalau satu variabel pakai SPSS ya mending jangan sih. Tuh bisa jadi kamu akan dibombardir sama dosen pembimbingmu. Nah ini kan tahu modelnya seperti apa gitu ya. Oke, oke. Mungkin ada yang pengen penelitiannya dibongkar juga silakan. Aku tawarin nih karena sudah tahu ya. Oke, ada yang pengen di ini saya tawarin. Belum tak pick random lagi. Dan kalau orangnya ada sih aku mau, tapi orangnya nggak ada aku nggak mau. Oke, nggak ada lagi. 9. Bella Amalia, ada nggak? Ada. Bella, bisa confirm? Iya, Pak. Aduh, Oke, maaf. sip. Oke. Ya wes, aku mau confirm kalau kamu ada atau enggak. Iya, Pak. Oke. Mari kita coba lihat punyamu. Oke. Pertemuan 3, tema, masalah, dan judul penelitian gitu ya. Oke, punya submission. Bella Amalia, oke, ada. Oke, kita lihat. Pertemuan 3. Oke. Mungkin buat teman-teman juga ya, mulai bikin ini juga, apa? Bikin bab 1 ya, mulai OTW bikin bab 1. Jadi gini, ntar jadwal pertemuan kita kayak gimana sih? Gua agak lupa. Ya, pengumpulan data, pengolahan analisis, oke. Nah, teman-teman mulai susun bab 1 juga ya. Untuk bab 1 gini, biasanya apa? Bab 1 2 3 gitu ya. Kaidahnya pasti tetap IMRAT, Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, untuk permasalahan itu bisa gini, di permasalahan awal teman-teman baju, nah itu biasanya diawali dengan permasalahan yang muncul gitu ya. Nah, permasalahan yang muncul, ini apa? Kamu silakan deskripsikan, terus kemudian uh, salah satu opsi untuk menjelaskan permasalahan tadi itu adalah salah satunya adalah variabel X gitu ya. Nah, jadi memang pembahasan itu selalu berawal dari masalah dulu, dari Y dulu baru ke X gitu ya. Y dulu baru ke X. Nah, habis itu kamu kasih jembatan di antara keduanya. Yang tadi, salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan atau salah satu cara untuk menjelaskan fenomena ini adalah menggunakan variabel ini atau menggunakan pendekatan ini gitu ya. Jadi X-nya masuk.
Nah, jadi kamu memberikan hal ini diperkuat juga dengan penelitian-penelitian lain gitu ya, mengatakan penelitian lain apa gitu ya, penelitian 1, 2, 3 menguatkan hasil yang ada. Atau misalkan kamu, Pak, hasilnya inkonsisten. Dari 3 penelitian, 2 ngomong ada hubungan, 1 ngomong nggak ada hubungan. Nah, maka kamu untuk memastikan memperkuat keilmuan, kamu ingin meneliti ini, boleh? Boleh, itu sebagai alasan. Gitu ya. Jadi, tetap kenapa kamu meneliti itu harus ada di bab 1, di pendahuluan gitu ya. Teman-teman bisa pakai model yang baru, nggak apa-apa kok. Pakai model apa ala-ala artikel ya, itu boleh. Jadi menulis bab 1 ala artikel silakan. Gitu ya. Nah, oke, Bella. Ini teman-teman lihat ya, tema masalah judul. Oke, temanya pendidikan, perbedaan sosioekonomi, pengaruh sosioekonomi menengah ke bawah terhadap pendidikan. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya dari judul pengaruh sosioekonomi menengah ke bawah terhadap pendidikan. Nah, ini memang seakan apa ya? Ini perlu dinotis bahwa terlihat seperti ada 2 variabel, gitu ya. Pengaruh sosioekonomi menengah ke bawah dengan pendidikan. Nah, permasalahannya ketika melihat judul seperti ini, oke, pengaruh sosioekonomi terhadap pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan kan sangat luas. Metode pendidikan kah? Tapi kalau metode pendidikan, anak apa bisa mengatur metode pendidikannya? Padahal ini sosioekonomi kan sosioekonominya guru, ya. Nah, ini perlu dikulik nih, agak hati-hati ketika menyusun judul. Pengaruh sosioekonomi menengah ke bawah terhadap pendidikan. Apakah terhadap prestasinya? Apakah terhadap nilai akademiknya? Nah, ini kan kurang spesifik nih, Bella. Ini yang kamu maksud pendidikan ini nilai akademik kah? Atau IQ kah? Atau apa nih pendidikannya? Kemarin saya rencananya itu terhadap prestasi anaknya, Pak. Jadi pengaruh sosioekonomi orang tua terhadap prestasi anaknya seperti itu. Oke, prestasi ya. Nah, kalau prestasi berarti terkait dengan capaian akademik. Nah, kalau capaian akademik berarti sebut aja lebih spesifik gitu. Karena pendidikan ini kan sangat luas. Bisa dari guru, bisa dari siswa gitu ya. Oke. Family Socioeconomic Status Effect on Student Academic. Nah, jelaskan Students Academic Achievement. Ya, jadi pencapaian akademik siswa di College of Education and Behavioral Sciences. Oh, Haramaya. Jadi di fakultas ini pendidikan dan ilmu perilaku Fakultas Haramaya, Universitas Haramaya di LBH Timur. Oke, kita lihat abstrak. Satu, dua, random sampling, family. Nah, ini nih, family income did not bring anything new, student academic achievement. Second, oke. Oke. Nah, ya, ini kita di sini dulu, kita ikuti aturan main yang ada gitu ya. Kita ke abstrak dulu. Nah, family income did not bring anything new to student academic. Jadi memang tidak ada pengaruh terkait dengan sosioekonomi pada kemampuan akademik siswa gitu ya. Di bagian kedua gitu ya, ada negative relationship. Jadi ada hubungan significant negative relationship. Jadi memang berbanding terbalik gitu ya. Di antara jenis kelamin dengan jenis apa? Dengan pencapaian akademik mahasiswa gitu ya. Di bagian ketiga, pendidikan keluarga yang justru berkontribusi lebih besar. 40,96% ini gede banget gitu ya. Nah, berarti kalau kamu ngomong tentang sosioekonomi, dari artikel penelitiannya aja, kita bisa state bahwa sosioekonomi nggak berpengaruh. Tapi yang berpengaruh adalah pendidikan keluarganya. Nah, ini kan jadi alasan kenapa penelitianmu ini jadi penting atau enggak. Itu. Jadi teman-teman silahkan ketika baca jurnal atau nyari jurnal acuan, sebisa mungkin dibaca dulu dikit-dikit. Gitu ya. Nah, ini mau nitin tentang sosioekonomi, tapi ternyata tidak relevan. Nah, mungkin kalau misalkan mau mengembangkan, gitu ya,
apalagi selain sosioekonomi, tambahin variabel. Karena kembali lagi, ya kita coba cek ya. Kita coba cek. uh, Oke, Socio-economic status and achievement, student achievement. Ini penelitian segambreng ini, nggak perlu tentang khusus. Coba kita cari. Oh, Socio. Oke. 2016, 15, 18, 6. Oh, masih ini. Hmm, hmm. 2003, 2008, 2001, 2022, 93, 95, 2095. Ada yang baru-baru sih. Nah, tadi kan keluarga ya, consider student and parent abilities. Ini ada yang mengevaluasi sampai sini boleh sih. 97. Nah, kalau masih 90-an mah masih oke lah ya. Jadi mungkin kayak oh ini 88 race ekonomi status 373 kali bagus sih. 90 mah kan dirujuk 403 kali 437 berarti emang penelitian yang relatif tua sih. 96, 89 ya, 86. Oh, makin ke belakang justru makin tua-tua ya. Nah, tapi mungkin gini ya, kalau mau tetap meneliti tentang ini mungkin apa yang membuat itu berbeda gitu loh. Mungkin kayak apa? Oke, coba kita lihat ke Student Achievement Annual Review deh. Annual Review. Poverty and Student Achievement. Hmm. Hmm. Keren. Ini. Dirujuk 4.000 kali. Ntar. Gila banget. Hmm. 93 sampai 2002. Oke. Oke, nah ini the report find that ini ya resultnya. Jadi memang penelitian ini masih terus berjalan gitu ya, menekankan peran keluarga untuk meningkatkan academic performance gitu ya. Tadi kan juga penelitian yang dijadiin acuan sama Bella tadi kan juga peran ini ya pendidikan keluarga ya. Maksudnya tingkat pendidikan orang tua terutama pastinya terhadap prestasi anak gitu. Oke. Nah, all students, but especially those in middle and high school, would benefit in schools if schools supported parents in helping children at home and guiding their. Nah, ini peran keluarga dalam ini apa? Support if school supported parents. Jadi memang apa yang bisa dilakukan oleh sekolah terhadap orang tua
Ya, jadi orang tua juga dikasih arahan bagaimana mengarahkan karir pendidikan karir anak gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi penelitian tersendiri nih kalau mau meneliti gitu ya. Nah, itu sih kalau misalkan mau ngembangin penelitian bisa ke arah sana. Gitu. Oke, Bella, kalau kamu pakai ini, mungkin ini ya, udah apa sosioekonomi tidak terlalu berpengaruh, sudah ada di penelitian acuanmu sendiri. Nah, mungkin yang bisa ditekankan kayak tadi, pengaruh keluarga, gitu ya, dukungan keluarga, terus kemudian apalagi tingkat pendidikan keluarga tadi ya. Nah, itu mungkin bisa dicari lebih lanjut variabel-variabel apa yang mungkin akan berkaitan. Bukan sosioekonomi lagi gitu ya. Lebih ke keluarganya gitu ya. Misalkan eh, apa katakanlah kayak pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap eh, efikasi apa motivasi berprestasi anak misalkan gitu ya. Itu dua variabel sudah jadi gitu. Kan apa tadi achievement kan juga berkaitan sama motivasi kan ya. Nah, itu sih. Gimana? Bella, clear ya? Baik Pak, jadi sebenarnya saya kan itu kayak ingin menunjukkan ada pengaruhnya nggak sih sosioekonomi terhadap pendidikan anaknya, seperti Mm-mm. itu. Jadi kalau misalkan nanti saya judulnya saya ganti jadi peran orang tua gitu, sosioekonominya dihapus itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak masalah. Makanya hari ini pikirku kalian apa ya? Kita mulai untuk nge-breakdown yang sudah kalian tulis biar nggak salah arah gitu. Karena kan 3 pertemuan ke depan kita udah 2 ya, tinggal 2 lagi. Kita mungkin akan lebih banyak kayak bedah penelitian-penelitian gini gitu. Cocok belum judulnya gitu. Oke, sip. Thank you, Bella. Oke, ada yang sukarela pengen di breakdown mungkin ininya Terima kasih tugasnya? Pak. Punten. Saya Siapa tuh? Uli Wafda, Pak. Oh, Huli. Oke, yuk kita lihat. Huli Wabda. Ntar. Huli Wabda. Ntar. Oke. Huli Wabda mana nih? IHIJK. Huli Wabda. Oke, sip. Oke. The complexities of sexual consent. Oke, keren pemilihannya. Bagus, bagus. Oke. Mantap. Kasih diskusi enak ini. Oke, umurnya. Oke. Iya, enggak, iya banyak sih. Kadang-kadang kan ini juga dilegitimasi bahwa ya misalkan kalau sudah menikah sekalipun, ya si istri harus mau gitu ya. Maksudnya penekanan harus itu loh yang jadi permasalahan. Kan ada tuh marital rape gitu ya. Jadi eh apa sih istilahnya pemerkosaan dalam pernikahan gitu ya. Tuh. Pentingnya mana sexual consent. Oke. Oke, sexual consent. Jadi mungkin gini. Oke, ini pentingnya mengkomunikasikan sexual consent terhadap pasangan. Nah, ini mungkin kamu mau terapkan ini sebagai apa? Apakah mau sebagai eh, apa pengabdian kepada masyarakat kah? Atau seperti apa gitu ya untuk mensosialisasikan sexual consent? Atau memang lebih ke apa? Sexual consent and let's say eh, kebahagiaan pernikahan kebahagiaan pernikahan mungkin gitu ya pada pasangan yang pasangan berusia muda mungkin ya 25 gitu ya, maksimal 25 kan
masih ini ya, kalau kita ngomong kan masih greng-grengnya lah kalau misalkan mereka yang menikah gitu kan, usia 25 gitu ya. Nah, itu kan menurutku tentang concern ini akan jadi sesuatu yang menarik gitu sih. Tuh. Mungkin kalau dua variabel ya. Tapi tapi apa yang kamu angkat? Oke sih. Oke sih. Suka. Dan ini review ya, annual review of sexual. Oke, complexity. Oke. Among college student ya, ini mungkin ini ya, mungkin kalau di kita agak tabu ya. Sebenarnya nggak masalah, tapi mungkin ini agak tabu. Oke. Bagaimana mendefinisikan serangan seksual gitu, sexual assault. Nah, terms mungkin teman-teman ini kelihatan nggak ya? Aduh, ternyata bisa. Kelihatan kan kalau dari HP atau dari ini? Ya, bagaimana mendefinisikan sexual assault, rape, sexual battery gitu ya, kayak gimana. Jadi ini terus kemudian oke, karakteristik college life that increase women risk. Ini. Kalau misalkan ini bukan pada mereka yang menikah sih, ya nggak apa-apa sih. Karena kan ya memang ada beberapa orang yang memang sudah sexually active sebelum mereka menikah. Itu pengetahuan yang minim, terus gender sexual expectation. Oke, jadi memang peran sosial ya teman-teman. Kembali lagi perempuan harus mengikuti apa kata laki-laki gitu ya. Kan apa gender expectation gitu ya. Oke. In contrast, nah ini perempuan itu look hot but not slutty gitu ya. Jadi kelihatan menarik tapi nggak murahan. Be popular, not produced, be seductive and responsive but not too sexually available. Susah ya jadi cewek ya. Dikira kan ngeresponsif dikira murahan. Ini kan harapannya laki-laki terhadap perempuan ya. Tapi kalau laki-laki gitu ya, dituntut untuk sexually active. Nah, ini mungkin kembali lagi ya, ini tergantung di mana budayanya. Tuh. Double standar, kebiasaan party-party. Kalau di kita sih nggak ada sih. Ya, kalau student alkohol. Ini kalau di Indonesia kayak apa ya? Kayak relasi yang sehat dalam interaksi interpersonal mungkin kayak dalam pacaran itu seperti apa sih? Ya. Kalau misalkan kalian ingin menekankan pada jangan sexually aktif sebelum menikah misalkan nih. Nggak apa-apa kalian sosialisasikan apa gitu ya. Kalaupun bagi yang sudah aktif, berarti harus ada concern dan kesepakatan antara dua orang. Yang memaksakan gitu ya. Nah, consent as behavior that someone else interpret as willingness. Jadi memang menganggap bahwa dia juga pengen gitu loh. Nah, ini penjelasannya tentang konsen bagaimana internal state seseorang aksi untuk ya menyetujui keinginannya gitu ya. Terus kemudian kita sebagai tetap ya apa concern ini sebagai bentuk komunikasi dari kita sebagai orang yang misalkan nih gitu ya, dari perempuan yang diajak, katakanlah kalau misalkan kita ngomongin tentang seksual consent gitu ya, laki-laki yang ngajak nih gitu ya. Jadi perempuannya pengen ada ngiyainnya dan si laki-laki juga menangkap keinginan si perempuan karena dia yang propose gitu ya. Kan kayak TikTok yang gini kan, tung 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 tung, lah. Itu kan sebenarnya bagian dari concern gitu ya. Nah, oke ya. Jadi mungkin kalau mau bahas ini sih oke sih, nggak masalah. Dan ini review pasti panjang ya.
33 halaman. Jadi jangan heran lah. Tapi yang menyenangkan adalah biasanya kayak gini tuh jelas banget gitu. Makanya teman-teman selalu aku minta untuk cari reviewnya juga. Gitu. Jadi Wafda kalau mau menekankan ini silakan cari responden yang kalau misalkan kamu tetap ke mahasiswa juga nggak masalah sih. Gitu. Karena ya fenomenanya ada di lapangan bahwa mereka banyak yang ini seksual aktif gitu ya. Terus kalau misalkan mau secara sosial, norma, aman gitu ya, pasti ke pasangan-pasangan muda. Tapi kalau misalkan enggak, itu mungkin bisa ke mahasiswa, tapi mungkin perlu karakteristik khusus, misalkan kayak mereka yang mengalami toxic relationship kah, gitu ya. Nah itu kan kebanyakan dari mereka mungkin, asumsiku ya, karena hubungannya tidak sehat, pasti tentang menyadari keinginan pasangan itu pasti nggak minim gitu ya. Yang ada adalah justru memaksakan keinginan. Nah, menurutku itu yang akan jadi penelitianmu akan jadi menarik kalau misalkan kamu ngangkat ke responden yang punya kemungkinan besar mereka mengalami pelanggaran konsen. Itu sih. Gimana? Oke, makasih Pak. Yoi. Berarti kira-kira judulnya kayak gimana Pak? Mau make sure. Kalau Tergantung. Kamu mau kemana nih? Mau ke mahasiswa atau mau ke pasangan muda? mahasiswa aja kayaknya. Oke, berarti memang eh, apa? Mungkin kayak peran seksual konsen terhadap apa? Hubungan positif mungkin atau pada mahasiswa gitu ya. Seksual apalagi ntar aku nyari Y-nya eh yang agak tricky ya. Ntar aku coba cek lagi di ini. Hmm. Oke, coba kita lihat di Google Scholar. Seksual kan Scholar dulu. Apa aku betul? Oke. Sexual consent and apa happiness in gini aja interpersonal relation mungkin. Oke. Nah ini alat tesnya udah ada ya. Sexual consent in heterosexual relationship. Jadi ini dia state bahkan heteroseksual ya. Development of new measure. Oke. Ini berat banget nih. Nah ini kalau iya. EZI mana? Oh ini. South Africa. Ini ya Allah.
Bawah. Nah, perception of sexual consent, the impact of relationship, history, and gender. Ya mungkin ini ya, ntar coba kita lihat aja deh. Hmm, Nah ini, degree of intimacy between the couple increase, perception of consent, Oke. Nah mungkin kayak ini ya, degree of tingkat keintiman. Berarti apa tadi, pengaruh peran seksual consent terhadap tingkat keintiman pasangan pada remaja akhir atau dewasa awal. Itu juga boleh kok. Gitu sih. Gimana? Oke, Pak. Sip. Iya ya. Nanti saya pertimbangkan lagi. Makasih ya, Pak Angga. Oke. Jadi gini ya caranya nyari judul buat moderate. Oke, silakan. Mungkin bisa satu orang lagi. Ada yang mau mengajukan diri? Saya deh, Pak. Irena, oh ya bentar ya. Ya. Oh ya wes. Bentar. Kalau masih sempat kita bahas dua, kalau ini satu ya. Bentar. Oh, oke. Tadi punya Iren ya. Punya Iren. Oke, bentar. Iren. Well, let's see. IJK, Huria, Imam, Intan, Irena Siva. Oke. Ya teman-teman, nanti kalau misalkan kalian menyusun proposal based on ini ya, based on template baru alias model artikel, pastikan introduction sama method ada semua ya. Jadi teorinya ada, landasan kalian milih penelitian itu ada. Metode itu mungkin kayak teknik ininya apa? Pengambilan datanya seperti apa, menggunakan alat tes apa, terus kemudian hasilnya juga hasil belum lah pasti. Terus kemudian alat tes yang digunakan, instrumen yang digunakan, ketentuan, misalkan kalian mensyaratkan untuk dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir gitu ya, atau remaja akhir, nah itu silakan di state. Oke. Duh. Oh. Kaget aku kenapa hilang. Ya wes, oke. Oke. Perilaku sosial, kesehatan mental, oke. FOMO, oke. Well-being, sip. Oh, oke, sip. Sudah sekalian alat tes ya. Ya wes. Oke, kalau aku sih nggak ada masalah sih. Udah clear kok. Sekarang FOMO juga lagi in buat dibahas masalahnya. Coba kita cek ya. Kita cek kalau misalkan FOMO itu dari tahun berapa sih? Fear of missing out. Oke, motivational, emotional, behavioral of fear missing out. Nah, ini bisa jadi acuan ya. Ini oke, penelitian pertama dari tahun berapa ya? Bentar.
Ini paling banyak nih, berarti paling paling dipakai untuk penelitian tahun 2013 dan bisa dikutip sebanyak ini keren. Oke, self-report, oke. Tadi pakai apa ya FOMO-nya ini ya, Iren ya. Bibliski, Pribilski, oh iya bener. Pribilski apa dia? Oh iya, cocok. Oke, udah ini ya berarti ya, udah di state sama Iren juga. Aku juga ada masalah ini. Temuan-temuannya, oke, instrumennya ada, associated with lower need satisfaction, mood and life satisfaction, was robustly linked to higher level of social media engagement. Oke, mediated link between individual differences and social media engagement, distracting driving and use of social media during lectures. Ya, ketahuan lah, kalau kalian pegang HP pasti ya aksesnya sosmed gitu ya. Oke, nah berarti kalau misalkan tadi well-being, nah mungkin kalau di sini kan belum ada ya, jadi bisa jadi yang diusulkan oleh Iren terkait dengan well-being itu bisa jadi ini masalah need satisfaction gitu ya. Jadi karena dia nggak satisfied dengan keinginannya, dengan kebutuhannya, maka bisa jadi dia well-being-nya rendah. Dari situ udah kelihatan sih. Oke, FOMO. Oke, impact ya. Oke, apa-apa. Nah, kalau kayak gini udah ada bahasa Indonesianya, mungkin bisa menghubungi penelitinya kali ya, buat minta ada nggak ininya instrumennya. Daripada kalian harus melakukan 8 tahapan lagi ya, 7-8 tahapan untuk translate, mending kalau udah ada, mending minta. Kalau aku sih gitu. Karena orang Indonesia kan, berarti harusnya sudah ditranslate, sudah ngikuti kaidah di Indonesia. Oh, mahasiswa ya. Kalau dia udah translate sih, bagus lah. Kalau belum, ini yang jadi masalah. Ya. Oh, sama persis ya, well-being juga ya. Ya nggak apa-apa sih. Jadi apa yang membedakan? Cuma pindah tempat? Atau apa nih? Dari Iren? Iya bener Iren ya. Iya, Pak. Apa yang membedakan penelitianmu dengan penelitian ini? Gak tahu sih, Pak, tapi Nah, oke. Coba kita lihat di bagian discussion atau resultnya dia. Dia ngarahin kemana gitu ya. Oke. Oke. Nggak ada arahan kemana lagi ya. Ini cuma dia nyebutin bahwa oke, ini berbanding terbalik, and that's all. Ya. Kecuali kalau misalkan diterapkan untuk kelompok yang lebih besar gitu ya. Nah itu boleh sih. Ini kan nggak ada alasan untuk ini hanya mengulang ya. Nggak apa-apa sih. Tapi nanti kamu akan kesulitan untuk mencari alasan kenapa ini jadi penting. Except yang menjadikanmu ada alasan menjadikan penelitianmu ini berbeda dengan penelitian yang kamu lakukan itu berbeda dengan penelitian ini. Itu kamu akan menemukan urgensinya. Tapi kalau misalkan kamu hanya menggunakan ini, kamu akan kesulitan untuk nyari pengembangannya ini akan diarahin kemana ya, gitu loh. Gitu. Itu sih. Mungkin ini ya, nyari reason di baliknya, apa yang kamu ingin kembangin, itu yang menurutku lebih penting dibanding cuma ini. Karena ya tadi, gini teman-teman, penelitian berbasis teori itu mungkin looks easier, karena teorinya ada, terus kemudian bahkan ini punya Iren, instrumennya pun sudah ada, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadikan berbeda? Kayaknya di sana. Itu yang akan kesulitan memang kalau misalkan based on
eh, teori itu kesulitannya memang di sini. Nah, tapi kan ya coba deh cari kenapa ini jadi penting reasonnya, gitu ya. Itu yang menurutku perlu kamu kembangin Ren. Kalau kamu mau pakai ini nggak apa-apa, karena saya dari awal kan juga mengatakan nggak apa-apa kamu pakai replikasi itu boleh, kamu mengulang penelitian orang boleh, asal kamu tahu kenapa itu jadi penting, gitu. Apalagi di penelitian tadi kan tidak ada arahan selanjutnya seperti apa. Nah, teman-teman akan tahu penelitian yang bagus atau enggak di bagian discussion atau conclusion, dia mengarahkan kemana. For further research, for next research, itu akan ada alasannya. Kalau di situ ada, kamu akan lebih mudah. Gitu sih menurutku. Oke ya, mungkin ini kan kamu perlu cari tahu kenapa penelitianmu ini jadi penting dan apa yang mungkin menjadikan penelitianmu berbeda. Apakah karena misalkan katakanlah di Malang, misalkan kamu mau di Malang gitu ya, misalkan di Malang eh, katakanlah sampai ada akademi untuk jadi influencer misalkan. Nah itu akan jadi penting, gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada karakteristik yang sangat spesifik, ketika ditanya ini kamu akan bingung. Dan itu adalah respon yang wajar menurutku. Itu sih. Oke ya, jadi mungkin kamu perlu belajar untuk nyari reasonnya kenapa. Oke, gimana, Iren? Oh iya Pak, berarti kalau misalkan saya cari reasonnya itu judulnya nggak perlu ganti ya Pak? Tetap FOMO-nya ya, ya tentang FOMO, maksudnya kalau itu tadi, kalau Hmm. misal Pak Angga itu di Malang ada apa, itu loh, kayak gitu tuh berarti tetap untuk tetap. FOMO-nya nggak masalah. Sama aku sebenarnya secara judul nggak ada masalah. Tapi apa yang menjadikan penelitianmu berbeda? Kalau kamu bisa menemukan itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan andai kata nih satu variabel, terutama yang well-being tadi ya, eh, dari penelitian acuan kan tidak ada landasan untuk kemana nih selanjutnya gitu ya. Nah itu menurutku akan jadi permasalahan tersendiri sih menurutku. Tuh. Ya udah, berarti harus cari pembeda latar belakangnya sama. Iya, Ya, sama yang sudah ada. terima Tuh. kasih Pak. Oke, Iin, oke. Karena ternyata masih sempat, ya sudah. Mari kita cek punyanya Iin Wijayanti. Iin, mana nih? Oh ini dia. Oke. Wow, aku melihat judul yang sangat menyakitkan untuk dibaca. Sorry. Oke. Oh, ntar intramesi. Iin, are you there? Iya, Pak. Oke, sip. Yes. Oh, waktu itu saya udah, tapi saya lupa catatan saya di mana Pak pas koreksi event. Ini nanti kalau intramesi boleh, nggak apa-apa. Feel free kalau mau diskusi. Pokoknya gini teman-teman. Kemarin aku ada satu orang yang dia ngemail 1 atau 2 hari sebelumnya itu aku lupa balas tapi nah itu mungkin kalau ada di kelas ini saya mohon maaf. Tapi kalau pas diskusi pas hari H kemarin nggak saya balas, sengaja nggak saya balas itu karena eh ya kali aja harus ngoreksi sebanyak, maksudnya harus berdiskusi sebanyak itu dalam 1 hari gitu ya. Hidup saya tidak hanya tentang bantuin ya teman-teman sebagai fasilitator, tapi juga ya ada yang lain juga ya. Oke, jadi oke. Addictive behavior, oke, meningkat intensitas penggunaan media sosial, oke, sip, oke, oke, berarti intensitas penggunaan media sosial dan self regulation, oke sih. Oh, berarti gini ya.
Ini X-nya 2 ya, intensitas penggunaan sosial media sama self-regulation terhadap perilaku shopaholic gitu ya? Iya, Pak. Oke, 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 oke. Keren, keren. Oke. Bawah. Oke. Mungkin juga ini bisa, oke, kalau aku secara judul sih, oke. Other commerce and consumer self-regulation. Oke, hasilnya gimana nih? Oke. Impulsif, kompulsif, addictive. Kelihatan ya? Oke. Impulsive, compulsive, addictive buying are present on the internet. This study reconceptualized, unregulated buying behaviors as the result of deficient self-regulation using mechanism proposed in social cognitive theory. As result, deficient, nah, sip. Ya, jadi orang-orang yang punya self-regulasi, regulasi diri rendah, itu akan cenderung online buying lebih besar, gitu ya. Makin rendah self-regulasinya, intensitas untuk belanjanya juga makin kenceng. Ditambah prediktor lain, national merit of e-commerce, convenience and low price and then personal and economic consumer characteristic. Together with internet self-efficacy and internet use, this variable explain 43% of them. Keren banget nih. Sip. Aku nggak ada masalah dengan ini yang kamu pakai gitu ya, landasannya. Jadi menurutku udah oke. Nah mungkin kayak ini dikembangin aja ya. Kalau aku akan menjelasin ini dulu. Perilaku shopaholic apa dulu gitu ya. Terus kemudian salah satu variabel yang turut menjelaskan bagaimana perilaku shopaholic atau perilaku belanja yang tidak terkontrol gitu ya. Ya oke lah, kita bisa pakai. Mungkin di abstrak nantinya kamu harus state bahwa ini adalah unregulated buying. Compulsive behavior shopaholic atau unregulated unregulated consumer behavior. Perilaku konsumen yang tidak terkontrol gitu ya. Atau shopaholic merupakan fenomena bla 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 gitu ya. Terus kemudian salah satu upaya untuk menjelaskan perilaku tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh LaRose dan Estin tahun berapa tuh? Tahun 2010 menemukan peran regulasi diri terhadap perilaku tersebut gitu ya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bla 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 kamu jelasin gitu ya. Terus kemudian selain itu, penggunaan sosial media ternyata turut mempengaruhi. Mungkin kamu nambahin satu sumber lagi ya sebagai penguat penggunaan sosial media, karena sosial media juga digunakan sebagai cara seseorang untuk berbelanja, gitu ya, untuk saat ini. Jadi pergeseran fungsi sosial media tidak hanya tentang menampilkan self, gitu ya, tapi juga berjualan, gitu ya. Nah itu menurutku yang bisa jadi tambahan sih, itu dalam pembahasanmu. Kalau aku sih gitu. Kalau ini aku nggak ada masalah. Udah oke banget landasannya. Ya. Baik, Pak Angga, terima kasih. Oke. Nah, karena udah 9.25 berarti Pak, permisi. Gimana? Pak, di absen saya yang drive ini, saya merah ini kenapa Pak ya? Ada. Bentar. Di absenmu itu merah. Aku agak lupa karena ntar. Kuning ini ikut MBKM. Terus merah ini kamu kayaknya nggak pernah hadir ya? Apa baru hadir hari ini? Selalu hadir Pak. Mungkin nama saya yang Fatur ini mungkin Pak. Di bawah. Iya, Lutfi Fatur Rozi. Oh, bentar. Tapi ada dua Pak. Lutfi Fatur Rozi yang merah. Fatur yang nggak kalau merah. di bawah itu dari Unmer nggak sih? Ada teman kalian nggak sih? Bentar. Iya Pak. Risma? Valeria Risma? Masih ada kah?
Yang dari Unmer. Halo, Risma. Atau Farida, bentar, yang dari Unmer siapa aja ya? Ramdhani Maulana ada nggak? Kristianti Farida ada? Ya Pak, hadir. Ada? Adakah temenmu yang namanya Fatur? Sepertinya tidak ada Pak. Oh. Nama lengkap ya? Ya Pak, siap. Oke. Oke. Jadi aku selalu ngecek absen teman-teman. Jadi kalau nama kalian nggak lengkap, oke. Ya, jadi please kalau kasih nama di Zoom, di Google Meet, kalau Google Meet harusnya oke sih. Itu yang sesuai ya, nanti karena aku akan ngabsen sesuai dengan ini, sesuai dengan apa yang ada di screenku. Gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini, semoga bermanfaat gitu ya. Jadi minggu depan kita akan agendanya kayak gini lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan pertemuan hari itu, kita bahas. Kalau misalkan nggak ada, kita akan bahas terkait dengan rancangan kalian. Oke, harapannya untuk UAS kan teman-teman saya minta untuk proposal penelitian ya. Bahkan kalau bahkan sampai kalian turlap, aku kasih langsung A gitu ya. Nah, mungkin itu dulu untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Ya.